Kalau kalian fans Marvel, kalian pasti adalah nonton series What If mereka. Gue sih nggak nonton ya, tapi gue tau lah apa maksud dari What If ini. What If ini memiliki arti bagaimana jika, dan maksudnya ialah sebuah pandangan yang berbeda, atau untuk series yang gue buat ini simpelnya ialah sebuah kemungkinan yang mungkin dapat terjadi, tapi sebenarnya nggak terjadi di dunia aslinya. Nah, hari ini gue membuat series What If F1 Edition. Karena mumpung F1 masih 2 bulan lagi dan masih ada 1 bulan lagi sebelum car launch, jadi gue mau nggak mau harus cari ide konten dong. Jadinya ini yang ada dalam pikiran gue. Sekarang, What If F1 Edition pertama ialah bagaimana jika Daniel Ricciardo tidak meninggalkan Renault atau Alpine setelah 2020. Nah, mungkin kalian bakal mikir, kenapa nggak bahas bagaimana jika Daniel Ricciardo tidak meninggalkan Red Bull setelah 2018? Dan sebenarnya bisa aja sih gue bikin itu. Tapi menurut gue hasilnya ya sama sih. Bakal jadi shadow-nya Max Verstappen. Bukan apa ya kan? Karena kelihatan dari 2018 Red Bull sudah mulai fokus ke Max. Dan itulah salah satu alasan mengapa dia keluar dari Red Bull. Dia nggak mau jadi pembalap nomor 2. Paling bedanya ialah dia masih bisa jadi pembalap yang bisa menang dan mungkin aja masih bisa bertahan di 2023 seandainya dia masih di Red Bull. Mungkin loh ya. Ditambah dia pun sekarang ya juga balik ke Red Bull walaupun jadi pembalap nomor 3. Jadi itulah alasan kenapa gue lebih memilih bagaimana jika Daniel Ricciardo tidak meninggalkan Renault atau Alpine. Karena alasan dia meninggalkan Renault ialah karena ada kesempatan untuk pindah ke McLaren yang dimana saat itu di atas Renault dan sedang berada di tren positif. Danny tentu mengambil kesempatan itu meskipun di Renault sudah nyaman-nyaman aja sebenarnya kan, dan bantu mereka meraih 2 kali podium di 2020. Bukan itu aja, gaji dia juga sebenarnya udah lumayan gede ya, jadi harusnya sabar aja dan lihat di 2022 apakah mereka bisa memanfaatkan regulasi baru untuk naik ke atas. Tapi ujung-ujungnya, dia pindah ke McLaren dan tentunya membuat Cyril Abiteboul jadi Cyril Irritable. Mana prediksi dia juga tepat lagi, kalau Ricky Bobby akan menyesal pindah ke McLaren. Dan hasilnya ya seperti itu kan. Tapi bagaimana jika dia nggak pindah ke McLaren dan tetap bersama Renault dan Alpine setelah musim 2020? Nah, berarti anggap aja Renault atau Alpine ini mempertahankan Danny Ric dan Esteban Ocon untuk 2021. Yang berarti kita akan tetap menganggap Carlos tuh pindah ke Ferrari dan McLaren untuk pembalap untuk 2021. Gue akan masukkan Callum Ilott ke McLaren. Ya nggak apa-apa lah, meskipun saat itu dia merupakan Ferrari junior driver, tapi setelah musimnya solid di F2, di mana dia finish runner-up di standings, dan gak dapat di tim bermesin Ferrari, jadi anggap aja McLaren saat itu tertarik ngambil dia dan McLaren akan memiliki 2 pembalap Inggris untuk 2021. Semuanya tetap sama, jadi tidak ada Nando kembali ke F1 kayak di real life ya. Sorry nih ya fans Nando. Jadi gimana kira-kira Danny Ric akan perform di 2021? Karena mobil Alpine di 2021 kurang lebih sama lah kayak 2020, mungkin hanya terdapat beberapa perubahan, tapi harusnya tetap cocok dengan Danny Ric. Sayangnya, Alpine akan sedikit kesulitan di awal musim, karena tim kayak McLaren dan Ferrari akan solid untuk top 4. Alpine sendiri akan mengandalkan Danny Ric untuk tetap solid kayak 2020, dan Esteban Ocon untuk improve. Dan itu yang terjadi. Danny Ric akan tetap konsisten meraih poin-poin besar buat Alpine setelah awalnya sulit. Sama kayak Alpine di 2021 real life. Datanglah Hungaria. Di sini Esteban kan yang menang di real life. Tapi di alternative universe ini gue akan membayangkan Danny Ric lah yang menang dan membawa Alpine menang untuk pertama kalinya di F1. Sorry Esteban, tapi lu juga gue taruh di podium kok di balapan itu di P3. Jadi setelah summer break, Danny Ric akan berada di top 4 bersama Esteban Ocon juga. Alpine setidaknya akan tetap berusaha untuk mempertahankan posisi 5 di klasemen, sama lah kayak di real life. Lalu Danny Ric akan kembali meraih podium di Qatar sama kayak Nando di real life. Alhasil, Danny Ric mengakhiri musim 2021 dengan hasil yang solid di mana dia finish di posisi ke-8 klasemen. Hanya sedikit di belakang Saipul di posisi ke-7 dan mengalahkan Esteban Ocon lagi. Alpine pun berhasil finish di posisi 5 di klasemen sama kayak real life. Musim 2022 dia bertahan di Alpine dan begitu juga Ocon. Alpine akan mengalami musim penuh dengan masalah reliabilitas sama kayak di real life, tapi mobil mereka akan jauh lebih solid dari 2021 dari segi performa.
Kali ini mereka memiliki mobil yang bisa bertarung untuk posisi 4 di klasemen bersama McLaren. Danny Ric akan tetap solid, bahkan lebih solid lagi ya di 2022. Lebih tepat itu sama lah solidnya kayak musim 2020. Mungkin bisa jauh lebih solid ya kalau kata gue. Dimana dia beberapa kali akan mengacak top 3 tim di beberapa kondisi ya. Namun sesolid-solidnya dia akan tetap terhambat sama masalah reliabilitas. Karena inilah, menurut gue hubungan dia sama Alpine mulai sedikit retak. Ditambah, Esteban Ocon akan mulai sedikit menekannya karena dia sendiri juga udah improve, sama kayak di real life. Tapi hubungan dia sama Danny ya masih aman-aman aja, nggak kayak hubungan Nando sama Esteban Ocon di real life ya. Poin dia sama Danny itu juga bakal ketat banget. Karena udah muak sama masalah reliabilitas dan konflik dengan atasan tim, Danny Ric mulai mencari opsi lain karena kepercayaannya dengan Alpine sudah mulai memudar guys. Jadi ketika AC pensiun setelah musim 2022, Danny Ric mulai berbicara dengan Lawrence Stroll dan akhirnya tercapailah kesepakatan antara mereka. Danny Ric akan meninggalkan Alpine untuk Aston Martin 2023. Sama kayak berita Nando di real life ya. Gak ada angin dan badai, langsung popam, muncul konfirmasi bahwa dia akan pindah ke Aston Martin untuk 2023. Untuk sisa musim 2022, Danny Ric tuh tetap tampil impresif, namun mesin Renault-nya juga tampil impresif dalam meleduk. Sama lah kayak di real life ya. Dan Esteban Ocon, mobilnya tuh aman-aman aja. Ini membuat Danny Ric kehilangan banyak poin besar dan membuat Esteban mengalahkannya di standings dengan jarak poin yang cukup ketat, sama kayak real life. Meskipun Alpine finish di posisi 4 di standings, tentu bukan musim yang diharapkan Danny Ric dan Alpine dengan regulasi baru ini. Beberapa kali mobil mereka tuh bisalah bersaing dengan top 3 tim. Walaupun bukan perlawanan yang gede-gede amat, tapi ya terhambat sama masalah reliabilitas mereka. Ditambah masalah dengan atasan juga membuat Danny Ric tidak nyaman. Danny Ric berharap Aston Martin yang sedang menjalani proyek besar bisa menjadi tim yang bersaing di papan atas dan setidaknya bisa bersaing untuk kemenangan dan bahkan gelar juara sebelum Danny Ric pensiun. Ya gitulah kira-kira what if Daniel Ricciardo tidak meninggalkan Renault atau Alpine menurut gue. Ya merada mirip sama alur Nando sekarang di real life sih. Dan kurang lebih gini sih kemungkinan yang dapat terjadi kalau menurut gue. Emang main imajinasi aja lah ini. Dan gue suka aja sebenarnya kalau udah berimajinasi kayak gini. Tapi gue mau mendengar imajinasi kalian sendiri tentang what if ini. Tulis ya imajinasi kalian di kolom komentar. Dan komen juga kalian mau gue bahas what if apa lagi untuk selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.